Ini saya, Bapak Eugene, dan hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen pemikiran yang menurut saya mungkin dapat menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan lebih tulus tentang pengalaman laki-laki daripada penjelasan langsung dan serius tentang ketidakberuntungan laki-laki. Karena selama bertahun-tahun berdiskusi, saya telah memperhatikan sesuatu. Ketika penderitaan laki-laki dijelaskan secara langsung, orang cenderung mengabaikannya, meremehkannya, atau sekadar kurang memiliki kerangka emosional yang dibutuhkan untuk benar-benar memahaminya. Data tidak berpengaruh, statistik tidak menggerakkan orang. Deskripsi pengalaman hidup sering dianggap sebagai keluhan. Jadi hari ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kita akan membalikkan skripnya. Kita akan mengambil setiap ketidakberuntungan, setiap standar ganda, setiap situasi di mana laki-laki secara sistematis diperlakukan sebagai barang, sekali pakai, tidak relevan, atau tidak layak diperhatikan. Dan kita akan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika ini terjadi pada perempuan? Bukan sebagai serangan, bukan karena kepahitan, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai cermin yang tulus. Karena terkadang, satu-satunya cara untuk membuat penderitaan yang tak terlihat menjadi terlihat adalah dengan meminta orang untuk membayangkan hal itu terjadi pada seseorang yang secara naluriah mereka sayangi. Dan masyarakat kita, dengan segala kekuatannya, telah memperjelas satu hal. Ia menanggapi penderitaan perempuan dengan cara yang sama sekali berbeda dengan cara ia menanggapi penderitaan laki-laki. Jadi mari kita buka cermin itu dan lihat apa yang dipantulkannya. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengklarifikasi nadanya. Ini bukan kemarahan, ini bukan seruan perang melawan perempuan. Ini adalah pandangan yang tenang dan jernih terhadap standar ganda yang telah begitu dinormalisasi, sehingga kita bahkan tidak lagi mengenalinya sebagai standar ganda. Laki-laki mengalami realitas ini setiap hari. Realitas ini begitu terjalin dalam kehidupan laki-laki, sehingga banyak laki-laki bahkan tidak lagi melihatnya sebagai ketidakadilan. Mereka hanya menerimanya sebagai harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang laki-laki. Eksperimen pemikiran ini adalah tentang membuat harga itu terlihat, tentang membawa apa yang tak terlihat ke dalam pandangan, dan tentang mengajukan pertanyaan yang pantas mendapatkan jawaban nyata. Jika kita tidak mentolerir hal-hal ini terjadi pada perempuan, mengapa kita menerima hal-hal ini terjadi pada laki-laki tanpa ragu-ragu? Tetaplah bersama saya. Wajib militer dan sifat mudah dibuang. Mari kita mulai dengan mungkin ekspresi paling jelas dari sifat mudah dibuang laki-laki dalam masyarakat. Wajib militer. Setiap pemuda setelah berusia 18 tahun secara hukum diwajibkan untuk mendaftar wajib militer. Ini diamanatkan oleh hukum dengan hukuman yang dapat mencakup kehilangan akses ke pinjaman mahasiswa federal, pekerjaan federal, dan bahkan potensi tuntutan pidana. Dan sistem ini ada karena satu alasan, agar jika pemerintah membutuhkan tenaga untuk pertempuran, pemerintah tahu persis di mana menemukannya. Perempuan tidak diwajibkan untuk mendaftar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perbedaan hukum yang disengaja yang berakar pada prinsip budaya yang begitu mengakar sehingga kita hampir tidak mempertanyakannya lagi. Di masa krisis, nyawa laki-laki dianggap tersedia untuk dikorbankan. Nyawa perempuan tidak. Sekarang pegang gagasan itu dan balikkan. Bayangkan perempuan secara hukum diwajibkan untuk mendaftar pada usia 18 tahun. Bayangkan hukuman bagi mereka yang tidak patuh. Bayangkan ditugaskan ke peran tempur selama masa perang tanpa pilihan untuk menolak. Luangkan waktu sejenak. Pikirkan baik-baik. Reaksi baliknya akan segera dan luar biasa.
Tantangan hukum akan sampai ke Mahkamah Agung dalam beberapa minggu. Protes besar-besaran akan meletus. Undang-undang darurat akan diperkenalkan. Setiap media besar akan memperlakukannya sebagai isu hak sipil yang menentukan. Dan memang seharusnya begitu. Karena mengatakan kepada sekelompok orang, hidup Anda dapat diambil oleh negara. Tubuh Anda dapat dikirim ke dalam bahaya. Anda tidak punya pilihan adalah pernyataan yang mendalam. Namun, itulah tepatnya yang kita katakan kepada anak laki-laki berusia 18 tahun. Begitu rutin, begitu santai, sehingga banyak dari mereka hampir tidak menyadari betapa luar biasanya hal itu sebenarnya. Selamat datang di masa dewasa. Tanda tangani di sini untuk mengkonfirmasi bahwa hidup Anda menjadi milik kami jika diperlukan. Jika kita tidak akan mengatakan itu kepada perempuan, kita perlu bertanya mengapa kita mengatakannya kepada laki-laki dengan begitu mudah. Kematian di tempat kerja. Setiap tahun, sekitar 5.000 pria meninggal dalam kecelakaan kerja di negara ini. Itu bukan sekadar angka. Itu ribuan keluarga yang kehilangan ayah, saudara laki-laki, suami, dan putra. Ribuan pemakaman, ribuan nyawa yang